Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asal dan evolusi burung. Burung merupakan kelas terbesar vertebrata darat yang termasuk ke dalam kelas Aves dengan hampir 10.000 spesies yang muncul hanya sekitar 150 juta tahun yang lalu. Di antara vertebrata yang hidup dan hanya burung dan kelelawar yang dapat terbang dan beradaptasi dengan baik untuk terbang. Meskipun ada banyak jenis burung sangat khas sehingga sulit diartikan sebagai jenis vertebrata lainnya, semua burung bahkan yang tidak bisa terbang memiliki 7 karakteristik penting. Yang pertama ada bulu. Bulu-bulu unik untuk burung dan semua burung memilikinya. Bulu burung sebagian besar terdiri dari keratin yang sangat serbaguna dan bermanfaat untuk menghindari dari kepanasan. Yang kedua ada sayap. Seekor burung termodifikasi dengan adanya sayap di tubuhnya dan sebagian besar ditutupi dengan bulu. Kerangka yang ringan dan kaku. Kerangka burung yang ringan menjadi persyaratan terbang. Banyak tulang berdinding tipis dan berlubang membuatnya lebih ringan daripada tulang hewan yang tidak bisa terbang. Kantung udara dari sistem pernafasan menembus beberapa tulang. Karena banyak tulang yang menyatu, kerangka menjadi kaku dan dapat menahan gaya yang dihasilkan oleh otot yang kuat. Metabolisme endotermik. Metabolisme yang cepat memasok energi yang dibutuhkan untuk terbang. Burung mempertahankan suhu tubuh yang tinggi sekitar 40-41 derajat Celcius. Sistem pernafasan unik. Metabolisme yang cepat membutuhkan pasokan oksigen yang melimpah dan burung memiliki sistem pernafasan paling efisien dari semua vertebrata yang ada di darat. Paruh. Tidak ada burung modern yang memiliki gigi, tetapi rahangnya ditutupi oleh cangkang keras dan bertanduk. Yang terakhir ada oviparitas. Semua burung bertelur. Ketuban terbungkus dalam cangkang yang keras yang mengandung kalsium pada sebagian besar spesies. Telur tersebut diinkubasi dengan dalam sarang oleh kedua induknya. Kenalkan, nama saya Melva Winda Jafar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai burung. Nah, yang pertama yaitu karakteristik burung. Sejumlah adaptasi anatomi, fisiologi, dan perilaku yang unik memungkinkan burung memenuhi persyaratan aerodinamis penerbangan. Seleksi alam menyukai tubuh yang ringan dan otot yang kuat yang memberikan kekuatan pada burung. Nah, yang berikut bulu. Bulu adalah sisik yang dimodifikasi yang melayani 2 fungsi utama, yaitu yang pertama memberikan daya angkat untuk terbang dan yang kedua menghemat panas tubuh. Bulu terbang adalah bulu kontur khusus pada sayap dan ekor. Burung juga memiliki bulu penyaring debu di dekat lubang hidungnya. Struktur bulu menggabungkan kekuatan maksimum dengan berat minimum. Bulu berkembang dari lubang kecil di kulit yang disebut folikel. Nah, bulu membutuhkan perawatan dalam proses yang disebut bersolek. Burung menggunakan paruhnya untuk menggosok bulunya dengan minyak yang dikeluarkan oleh kelenjar bersolek yang terletak di pangkal ekor. Burung secara berkala meranggas atau menumpahkan dan menumbuhkan kembali bulunya. Burung yang hidup di daerah beriklim sedang biasanya mengganti bulu terbangnya selama akhir musim panas. Yang berikut kerangka dan otot. Struktur. Kerangka burung menggabungkan ringan dengan kekuatan. Tulangnya tipis dan berongga. Banyak tulang yang menyatu sehingga kerangkanya lebih kaku daripada kerangka reptil atau mamalia. Kerangka yang kaku memberikan stabilitas selama penerbangan. Seiring dengan furcula, tulang dada yang besar berbentuk lunas atau tulang dada merupakan titik perlekatan untuk otot-otot terbang. Ekor memberikan daya angkat tambahan dan membantu dalam kemudi dan pengereman. Penerbangan melibatkan serangkaian gerakan sayap yang kompleks, masing-masing menggunakan serangkaian otot yang berbeda. Pada gaya ke bawah, sayapnya terpotong maju dan turun melalui udara. Selama upstroke, mereka bergerak ke atas dan ke belakang. Gerakan-gerakan ini dimungkinkan oleh otot terbang yang besar dan kuat di dada dan sayap. Pada beberapa burung, otot terbang mencapai hingga 50% dari berat badan. Yang berikut metabolisme.
Burung bersifat endotermik, yaitu mereka menghasilkan panas untuk menghangatkan tubuh secara internal. Pernapasan cepat dan pencernaan makanan dalam jumlah besar mendukung tingkat metabolisme tinggi yang diperlukan untuk berikut sistem pencernaan dan ekskresi. Tingginya jumlah energi yang dibutuhkan untuk terbang dan mengatur panas tubuh diperoleh dengan sistem pencernaan yang cepat dan efisien. Karena burung tidak memiliki gigi, mereka tidak dapat mengunyah makanannya. Sebaliknya, makanan lewat dari rongga mulut langsung ke kerongkongan. Kebanyakan burung tidak menyimpan limbah cair dalam kandung kemih. Kedua ginjal menyaring limbah nitrogen yang disebut asam urat dari darah. Asam urat terkonsentrasi berjalan melalui saluran disebut uretra ke trokala. Nah, sistem pernapasan. Laju metabolisme burung yang tinggi membutuhkan oksigen dalam jumlah besar. Namun beberapa burung berimigrasi ribuan mil dari ketinggian setinggi 7.000 meter atau 23.000 kaki, di mana tekanan udara sangat rendah. Jadi, burung memiliki sistem pernapasan yang rumit dan sangat efisien. Udara masuk ke tubuh burung melalui lubang hidung berpasangan yang terletak di dekat pangkal paruh. Udara melewati trakea dan memasuki dua primer bronkus. Dari bronkus, sebagian udara bergerak ke paru-paru, namun sekitar 75% udara melewati paru-paru dan mengalir langsung ke kantung udara posterior. Pertukaran gas tidak terjadi di kantung udara. Fungsinya adalah untuk menyimpan dan mengarahkan udara. Ketika burung menghembuskan nafas, udara miskin oksigen dari paru-parunya dipaksa masuk ke dalam kantung udara anterior dan udara kaya oksigen di kantung udara posterior dipaksa masuk ke paru-paru. Dengan cara ini, burung memiliki udara beroksigen di paru-parunya selama inhalasi dan pernafasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat, NIM 4314210021. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai karakteristik burung, yaitu mengenai metabolisme, kemudian reproduksi dan migrasi. Yang pertama yaitu metabolisme. Sistem sirkulasi. Nah, sistem peredaran darah unggas, ciri-ciri yang mirip dengan baik reptil atau mamalia atau keduanya seperti buaya dan mamalia. Burung juga memiliki jantung 4 bilik dengan 2 terpisah vertikal. Darah terdioksigenasis selalu dipisahkan dari oksigen darah yang dihasilkan. Sistem saraf dan organ indera dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, burung memiliki otak yang besar. Area otak burung yang paling berkembang adalah area mengontrol fungsi terkait penerbangan, seperti otak kecil yang mengordinasikan gerakan. Otak besar juga ini mengontrol pola perilaku yang kompleks seperti navigasi, kawin, membangun sarang, dan merawat anak-anak. Kemudian reproduksi pada burung jantan. Sperma direproduksi di 2 testis yang terletak di anterior ginjal. Sperma melewati tabung yang dihasilkan fasa deferentia ke dalam kloaka jantan. Selama kawin, jantan menelan kloakanya, kloaka betina, dan melepaskan sperma. Kebanyakan betina memiliki ovum tunggal yang terletak di sisi kiri tubuh. Ovarium melepaskan telur ke saluran telur berbentuk corong panjang, di mana telur dibuahi oleh sperma. Telur dibuahi bergerak ke bawah saluran telur, di mana mereka terbungkus dalam pelindung dan cangkang. Kemudian migrasi. Migrasi ini terjadi ketika suhu turun dan persediaan makanan berkurang. Mereka melakukan perjalanan ke iklim yang lebih hangat. Nah, perpindahan hewan secara musiman dari situ habitat lain disebut dengan migrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitrianti Napia, kelas B Pendidikan Biologi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Burung adalah vertebrata darat yang paling luas. Kemampuan mereka untuk menavigasi jarak jauh dan banyak adaptasi mereka untuk penerbangan memungkinkan mereka untuk bermigrasi dan menghuni hampir semua lingkungan keragaman anatomi,
Mereka mencerminkan keragaman tempat yang mereka huni. Yang pertama yaitu perbedaan. Beberapa contoh perbedaan variasi paruh dan kaki burung ditunjukkan pada gambar berikut. Pada bagian A, Cardinalis cardinalis memiliki paruh pendek dan kuat untuk memecahkan biji dan kaki yang memungkinkannya hinggap di dahan pohon kecil. Bagian B, Falcos parverius memiliki paruh yang memungkinkannya merobek daging dan cakar yang memungkinkannya mencengkram dan membunuh mangsa. Dan untuk bagian C, Stellula calope memiliki paruh panjang dan tipis yang memungkinkannya mengekstrak nektar dari bunga. Untuk yang bagian D, Anas clipeata memiliki paruh datar yang memungkinkannya menyekop lumpur saat mencari makan. Berikut 10 ordo burung yang hidup paling dikenal. Pertama, ordo Anaeriformes, angsa. Angsa dan bebek biasa disebut unggas air, termasuk dalam ordo 160 spesies ini ditemukan di seluruh dunia. Anggota ordo ini biasanya akuatik dan memiliki kaki berselaput untuk mengayuh dan berenang seperti pada gambar berikut. Yang kedua, ordo Strigiformes. Urutan ini termasuk burung hantu rekan nokturnal hingga burung raptor. Burung hantu merupakan predator yang memiliki paruh yang tajam, melengkung, dan cakar atau cakar yang tajam. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ada sekitar 180 spesies burung hantu dan mereka ditemukan di seluruh dunia. Yang ketiga, ordo Opodiformes. Kolibri dan burung walet termasuk dalam ordo ini. Semua dari sekitar 430 spesies kecil terbang cepat burung gesit dengan kaki kecil. 4. Ordo Psittacivermes. Ordo ini termasuk burung beo dan kerabatnya parkit, cawan tua, dan cockatiel. Sebagian besar dari sekitar 360 spesies dalam ordo ini hidup di daerah tropis. Yang kelima, ordo Piciformes. Kelompok burung yang hidup di pohon terdiri dari burung pelatuk, pemandu madu, dan burung toacan. Semua anggota ordo ini bersarang di rangga pohon. Seperti burung beo, mereka memiliki 2 jari kaki yang mengarah ke depan dan 2 yang mengarah ke belakang. Ada sekitar 350 spesies yang ditemukan di seluruh dunia, kecuali di Australia. Keenam, ordo Passeriformes. Ordo besar ini berisi sekitar 5.900 spesies, lebih dari setengah jumlah total spesies burung, dan mencakup sebagian besar burung Amerika Utara yang sudah dikenal. Robin, warble, blue jays, dan birds hanyalah beberapa burung yang termasuk dalam kelompok ini. Ketujuh, ordo Culmiformes. Kelompok yang didistribusikan secara global ini berisi sekitar 320 spesies merpati. Gambar berikut menunjukkan merpati berkabung. Burung ini biasanya berdada montok dan memiliki kepala yang relatif kecil, leher, kaki, dan paruh pendek, dan tagihan yang pendek dan ramping. Kebanyakan memakan buah atau biji-bijian. Yang kedelapan, ordo Ciciniformes. Ordo Ciciniformes sangat beragam dan memiliki distribusi di seluruh dunia. Ordo ini mencakup sekitar 1040 spesies bangau, bangau iblis, kuntul, raptor, dan penguin. Banyak yang memiliki leher yang panjang dan fleksibel, kaki yang panjang, dan paruh yang panjang. Yang kesembilan, ordo Galliformes. Anggota kelompok ini yang meliputi kalkun, burung pegar, ayam, belibis, dan burung puyuh biasa disebut unggas.
ada sekitar 220 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Yang ke-10, ordo Struthioniformes. Beberapa burung terbesar di dunia termasuk dalam ordo ini. Mereka termasuk burung unta, rea, dan kasuari. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.